Hola, Es. Bon Venerdi. Ay. Kembali lagi setelah kemenangan Cing Abdel. Mengakui. Hah, biasa. Kembali lagi di konten terprogres di Abdel Ahrian Universe. Yes. Kulimat. Enak betah. Kulimat enak bet dah. Sekarang lo udah bisa pesan kaos kemenangan ini. Bahannya enak banget dari katun bambu. Karena kalau dari suling bambu itu lagu dangdut. Harganya 130.000 aja. Dibuka PO dari tanggal 14 sampai tanggal 20. Kalau pengen jelas hubungi Donkey Production. Sebelum gue lelah, lo udah kalah. Yuk. Kalau pakai lo kaos sebelum gue lelah lo ya elah udah kelar pertandingannya Mat. Ya emang udah kelar kan? Iya, Makanya masih- ngapain dipakai? Ya Ngapain Cing? nggak ada. Sombong bener ya menangnya. Tahu nggak? Gue tuh selesai pertandingan udah WA-WAan tuh sering Mat. Nyinggung masalah pingpong juga dia enggak. Siapa? Dikit juga dia Sama. enggak. Lo lihat ya. Pokoknya tuh. Tapi siapa yang kasih semangat? Antara tiga nih, jujur-jujuran aja. Maksudnya? Yang sebelum Cing bertanding WA Cing santai aja. Siapa? Mama. Nah, ya udah. Jadi Nah, aku dia. tuh pedulinya adalah sebelum bertanding, Cing, jangan gugup, jangan nih. Kalau Cing udah menang itu menurut saya hal yang sudah biasa. Enggak lah. Ya udah pakai nih. Iya. Gak ada nyinggung pingpong ya. Iya. Sedikit pun gila berhari-hari gue WA nih. Sama Ahmad, nggak ada nyenggol-nyenggol pingpong gitu. Selamat ya Cing, menang itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Ini depan apa belakang? Itu depan. Oh, ini depan. Biasanya ditaruh di Belakangnya belakang. ada tulisan tim Abdel. Masalahnya dia nggak mau pakai itu. Lihat nama Twitter saya Dia deh. tetap, iya lo Pak. Lo mau ngomong nama langsung. Twitter saya. Kapan nih staycation? Apaan lu? Gitu tahu ya. Pada diserang semua. Pada diserang sama orang-orang. Ah, bener-bener mamati dia bener-bener dah. Udah cocok jadi. Ada beberapa tuh yang serius. Apa dia bilang? Yang marahnya serius, kelihatan kan orang. Ya elah ngejilat ya gitu mah biasa kan, ikut Ada dalam. yang marah gimana? Ada yang marah. Apaan lu gitu-gitu Cing, ada yang marah beneran. Aduh. Kalau yang lain kan, haha masih ada loh jejak digitalnya. Nah kegiliran kayak gini gitu kan. Ada yang marahnya tuh Mana ada yang kelihatan. bilang, lo kayak Valdo lo. Iya. Ngijilatnya kemana, minta hadiahnya kemana. Udah kocak-kocak Tapi banget saya ya orang-orang. kecewa orang mau nonton gak boleh. Ya, emang nggak boleh nonton. Orang dibatasi. Tapi pada nonton semua. Mungkin dalam kerangka bukan nonton, harus mempersiapkan juga. Emang Ada- dibatasin. Ada ini. Ada bukan. Babe, Boris. Bukan. Siapa? Ada Melon. Ya kan dia tim buat kerja. Lah aku juga mah nggak apa-apa emang kenapa kerja? Udah dibatasin, udahlah makan aja dah. Orang lagi ngomong boleh. kulimat ini udah makan apa Kulimat sekarang? juga di sini lagi habis kemenangan. Kirain staycation dulu Jun. Makan di staycation gitu. Makan di rumah. Iya kan emang kenapa? Mie dari kemarin. Ya, baru itu Mat, ya Allah. Mamat makanan Aceh, gue makanan Padang dikasih. Kenapa dipisah-pisahin semenjak juara ini kok mulai beda loh? Apa? Semenjak menang. Lo ini- aja yang mulai menerimanya dengan beda. Lah, ini jelas-jelas beda-beda. Gimana aku yang menerimanya beda? Maksudnya kenapa Cing nggak sama-sama Aceh atau aku nggak sama-sama makan Padang? Ini kepentingan judul nih Rahman. Kenapa? Makanan Padang versus makanan Aceh gitu. Mau dibikin perang? Dia judul dulu dipikirin, Nah. baru isinya. Ada tuh apa? Metodenya apa tuh? Deduktif atau induktif kalau kayak gitu? Deduktif. Deduktif. Deduktif Kesimpulannya dulu, Oh, baru penjelasan di bawah. penjelasan di bawah. Ada orang yang jelasin dulu, Induktif. induktif tuh di dalam. Sambil ngejelasin kan? Eksekutif. Kok bisa eksekutif? Ya udahlah makan aja lah. Ya pokoknya begitu dah. Nih, ini kan semuanya dari warung nih, ya kan?
nih gue siapin gue. Gue siapin gue apa? Sarden. Katanya kesukaan Abdur disiapin buat saya, padahal saya yang suka sarden. Kok bisa-bisanya yang diingat Abdur? Padang aja ya, sini. Ini batas kita ya. Ini cane nih. Batas kita. Cane nanti pas merokok sambil cuil-cuil. Mulai sombong. Yang punya rumah siapa? Mulai sombongin apaan sih? Mulai kalau sombong tuh yang udah kaya yang sultan-sultan tuh sombong pantas. Gitu. Bukan sombong lagi. Ini kan biar apa? Biar makan di sini, biar kelihatan rumah, mau pamer. Pamer apa? Dua makanan. Emang gue trading-tradingan. Lah. Ya kan? Orang trading banyak yang pamer supaya ini nih gue berhasil gitu kan sama aja. Apa namanya marketingnya, Mat? Itu marketing kalau kata gue ya. Berarti sama. Ini Cing gitu juga. Maksudnya? Cing lagi pamer juga. Pamer apaan? Oh enggak. Apaan yang gue pamer? Pak Berin beli makan 2, 3 jenis loh, 4. Ya gue lagi mau memamerkan kekayaan makanan Nusantara. Wes, flexing kekayaan Nusantara. Flexing kekayaan Nusantara. Iya. Tapi pamer-pamer makin rame ya. Makin rame. Ya kalau kata gue mah itu kasihan juga ya orang yang kebawa oleh promo-promo yang kayak begitu, Man. Apa sih namanya afiliator. Afiliator. Kalau kata afiliator itu apa sih? Afiliator itu kan yang apa promo-promo kan? Iya ya, dia yang promoin ya. Promosikan satu produk kan? Produknya dia. Produk apapun itu kan? Iya. Dia afiliator. Bukan cuma trading doang nih afiliator. Nah, itu sebutan untuk kayaknya itu sebutan untuk semua deh. Semua ya. Afiliator. Namanya afiliator itu untuk pemasaran ya. sebuah produk kan? Jadi sangat ini ya, wajar aja kalau dia mau kasih tahu nih untung-untung gitu ya. Nah, menurutku yang disalahin nggak bisa dianya Si dong. afiliatornya. Si afiliat menurutku ya, menurutku ya, mohon maaf. Ya maksudnya namanya orang mempromosikan satu produk pasti yang diomongin adalah kebaikan daripada produk itu, nggak mungkin dijelek-jelekin. Cing nih lagi disuruh promosiin emping. Oh iya, emping gue Iya kan? Akhirnya makan emping. Iya. Bawang goreng saya ya, jangan dipegang. Kalau gue lagi promosiin emping. Promosiin emping, Nggak mungkin Cing bilang silakan makan emping ini karena emping ini akan membuat asam urat. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Pasti Cing akan cari cara Ya, bagaimana. tapi kalau secara fair harus dikasih tahu dong, ada disclaimer. Ada disclaimer, emping menyebabkan asam urat gitu. Lah, sekarang gini deh Cing. Apa namanya? Iklan. Ada disclaimer apa di iklan yang kita nonton di TV nih? Ada disclaimer apa? Ini mengandung gula yang akan membuat Anda diabetes seumur hidup kan? Nggak ada kan? Nggak ada dong. Gini kandungannya, bebas pemanis, ya kan? Yang dipromoin pasti gitu. Ketika kita lihat produknya, wah gulanya berapa kalori nih? Iya kan? Iya. Padahal mereka bilangnya bebas pemanis. Berarti dia bohong. Nah, tapi kan itu tujuannya adalah untuk mempromosi itu. Nanti kok yang pelajari sendiri. Hah? Maksudnya sebagai kita yang mendengar produk itu, kita yang pelajari. Oh, ini kandungan gulanya 100 kalori. Iya kan? Si Cing yang promosikan nggak ada urusan. Cing pokoknya kasih tahu bahwa ini minuman enak, minuman bagus, silakan diminum. Saya yang ketika lihat iklan Cing, saya yang ambil. Oh, ini 100 kalori nih. Wah, masih dalam taraf aman nih. Oh, ini udah melampaui batasnya, iya nggak? Ya harusnya kasih tahu dong. Saya belum makan nih dari tadi. Enak banget. Inilah buatan gua. Enak nggak? Itu maknya. Tapi kalau kata gua, afiliator harus ngasih tahu ini ada kemungkinan lo rugi lo kalau main begini yang dilihat. Tapi iklannya. Namanya iklan. Jadi menurutku harusnya ya yang mau ikut-ikut itu harus selidiki dulu. Iya, bukan hanya trading, bukan hanya ini umum ya.
Apapun produk yang baru ketahui, ya kita cari tahu dulu. Kita jangan lihat cing pamer ini nasi padang langsung makan nasi padang, padahal saya nggak tahu ada kolesterol, ada darah tinggi, ada apa. Iya dong. Iya. Hanya karena cing bilang enak langsung saya makan. Emang enak sih kapau nih. Hah? Enak nih. Kapau. Apa? Kapau. Iya. Iya. Tapi kan saya harus cari tahu di dalam kapau ini ada minyaknya berapa banyak, iya kan? Tapi jarang orang kayak begitu, Mat. Lah, terus gimana? Terus harusnya gimana? Ya orang kita harus cari tahu dong produk apapun dong. Nih, misalnya ada ya pembukaan toko apa ya, makanan. Kan itu ada sekarang teknik marketing yang orang dibikin ngantri semua. Tahu nggak lo? Jadi pada pembukaannya soft launching atau apa dibikin orang ngantri. Padahal itu orang yang dibayar untuk ngantri sehingga orang lihat, wih gila nih, enak kali ini pada ikut. Nah, ya sama dong. Begitu Ini juga ikut, cobain, oh ternyata rasanya begini. Ya udah deh besok gue enggak, gitu ya. Nah, atau, iya. wah enak nih. Nah itu. Gue terusin. Produknya bikin cing kaya raya, bikin cing apa punya jam mewah, mobil mewah, ya kan? Biar orang lihat, orang tergiur, oh kok nggak bisa kaya, kenapa? Oh karena saya main ini, misalnya. Nah, terus orangnya coba ketika kok ini, ya jangan kau salahin dia. Ya cari tahu dulu benar nggak dia karena main ini, dibaca dulu produk ini betul nggak? Benar, karena dia untung. Ya tapi kan dia, Tapi kan potensi rugi ada. apapun itulah, pasti dong. Jadi dia nggak ngasih tahu. Nggak apa-apa kalau kata lu. Ya makanya kita pisahin dulu, kita pisahin dia ini afiliator, dia ini orang yang promo atau bukan. Kalau dia orang yang promo, nggak usah dan untung dan rugi dalam satu jangankan trading ya, bisnis deh. Apa aja? Pasti ada kan? Iya. Iya, untung rugi ada. Untung rugi pasti ada dong, cing. Iya, iya. Nah, tanpa dia ini kasih tahu bahwa kalau pernah untung, bahasanya kita percaya, kita taruh 100.000, dapat 1 juta, dapat 10 juta. Berkali-kali lipat, kan enggak juga. Ya, tapi orang lagi butuh duit, kayak gitu. Nah, makanya jangan gelap mata dong. Yang lain lampunya. Aduh. Maju. Enggak enggak? Dia lagi butuh duit, Mat. Wah, dia dari 100.000 bisa jadi 500.000 dalam waktu segini. Wah, gue mau dah. Nah, itu yang salah ya? Oke, sekarang gini. Cing datang, dia aku bilang, Mat, tadi dukun ada di Palapa 7. Dia bisa lipat gandain uang. Aku karena lagi butuh duit, terus aku otomatis datang ke dukun itu. Kalau gue sih enggak. Ya makanya udah itu. Ya semua hal. Balik ke personal. Tapi kalau afiliator ini jahat ini dan tidak, tergantung batasnya apa. Kalau batasnya dia mempromosikan, dia siapa namanya yang mempromosikan barang, dia kasih tahu kejelekan dari barang produk dia tersebut. Ini Nggak ada dong. banyak masalahnya. Apaan aja tuh? Kemarin ada kan yang koin-koin itu. Nah, Yang koin-koin tuh. Bitcoin. Hah? Bitcoin. Ya yang gitu-gituan deh tuh. Nah. Bitcoin yang punya artis. Nah, itu kan kalau kita gelap mata, wah ini artis yang punya pasti rugi, pasti untung dong. Ya. Nah, pasti otomatis dong kita hajar. Ternyata ada beberapa yang kasih testimoni. Apa namanya? Hah? Ada enggak rugi baru berapa ini beli 10 juta sekarang tinggal 5 juta belinya. Menurutku kan apapun bukan hanya trading, bukan hanya. Jadi apaan yang harus dibenerin? Hah? Yang harus dibenerin apaan? Edukasi kita kalau kita mau bisnis. Ini ngomong bukan hanya uang. Cing pancing pembahasan yang berat. Tumben banget. Iya. Biasanya kita debat jadwal di. Kalau jadwal udah bosan orang, Mat, lu pasti telat. Sekarang itu telat berapa jam nih? Hah? Udah ada. Nggak, Mana? Udah kena ini lu. Aku udah bilang habis maghrib. Dari awal ya. Karena kan kita baru segar. Apa kata dia? Habis mandi kan lu ya? Habis olahraga. Bisa-bisanya ada barangnya. 3 kali loh.
Gitu, Cing. Tapi kalau gue sendiri orang yang kayaknya easy money itu nggak mungkin. Iya. Kalau gue ya, Pasti kerja keras kan. kalau harus kerja keras, nggak ada easy money itu, gitu. Betul. Sama mau produk apapun, Ya. dari yang invest ini, pasti namanya bisnis, namanya jual beli, namanya trading, namanya judi, Nggak. namanya apa, pasti ada untung, Ada rugi. ada rugi. Iya, iya. Apalagi kalau kita tidak kuasai ilmunya, Nah, statistika, pergerakan, apaan kan tuh ya? dunia kuantum, Dunia Dr. Strange. Udah ya, belum main ya? Iya, iya. Trailernya, Kalendernya. gitu Cing. Namanya, saya Bitcoin. Bitcoin juga ada pasti naik. Sekarang lagi turun tuh. Lagi turun ya? Sekarang lagi turun katanya. Hah? Bisa 50% dari yang harga tertinggi. Dulu kan sempat 800 juta. Rugi dong, hilang duit dong. Makanya dipelajari dan nggak ada instan apa easy money. Easy money, ya, ya, ya. Easy money nggak ada. Gitu. Nah, sama ini Cing. Apa? Kan kita bilang ada untung ada rugi kan. Apa menurutku ya, ini menurutku juga. Bukannya ada untung ada ari. Ada untung. No komedi. Oh, beda ya? Beda ya? Bukan ini ya? Baju 2 lapis nih, makanya susah turun. Maksudnya pasti mungkin ya ada yang untung dari itu, maksudnya ada yang dapat Ya keuntungan. pasti ada. Kalau Hah? kan dunia ini selalu balance of everything. Saat yang satu turun, di sebelah sana ada yang naik. Jadi pada saat ada yang rugi, pasti ada yang untung. Oh iya. Work life balance. Bukan? Nah, Wah, tapi yang, nah itu yang wah, untung, kerja. yang untung akan teriak-teriak nggak untuk tutup nih. Enggak. Nggak mungkin nyalahin Nggak mungkin. aplikasinya. Ya, Iya kan? nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena dia lagi dapat keuntungan. Bener. Justru dia mau nggak tutup. Nggak tutup. Karena dia udah tahu caranya. Iya. Ya begini sekarang lo tahu caranya. Gitu. Trading gitu legal gak sih? Hah? Legal gak sih? Nggak tahu ya. Tahu legal tahu kagak, yang penting lo belajarin dulu dah gitu ya. Namanya kalau pengen butuh duit ya kerja keras. Kerja keras, ya. Atau lo mau main itu tapi lo udah harus ngerasain. Jadi tahu resikonya pada saat lo mengalami kerugian, ya itu adalah resiko yang lo yang lo udah ketahui. Gitu. Jangan nonton YouTube, YouTube yang gitu-gitu, abis itu langsung main. Tanpa pelajari, cuma hanya lihat kekayaan orang-orang di YouTube itu. Langsung, wah mereka bisa kaya, saya juga bisa nih. Iya, enggak dong. Enggak bisa gitu dong. Bisa ya. Hah? Itu yang robot-robot apa sih dulu tuh? Robot trading. Yang Banyak Arif juga tuh. Arif bilang gitu ya? Hah? Arif? Arif Yansa? Iya katanya. Hilang sama aplikasi-aplikasinya kan? 120 juta. Nutup. Nutup tiba-tiba. Tiba-tiba tutup. Nah, yang kayak begitu baru diproses tuh. Yang robot-robot ini. Iya. Maksudnya menurutku yang gitu ya, karena itu udah masuk taraf penipuan. Lagi orang lagi untung di dalam, aplikasinya tutup. Iya, iya. Duit orang di dalam gak dibalikin. Nah itu yang menurutku ini. Nah, sama kayak ini Cing. Waktu mereka main itu, robot itu, kan satu kontrakan tuh. Yang gak mau main cuma Frimawan. Tapi menurut Frimawan gak logis menurutku. Kalau mau kaya ya kita kerja. Iya. Bukan Kerjanya kerja itu. gitu. Enggak. Ya, gua nggak tahu itunya sih ya gimana ininya. Cuman logika gua kan gini, misalnya ada satu barang nih, satu apa ya? Produk. Satu produk yang bisa menyebabkan lo untung. Kalau jualan mah udah pasti. Lo nanam ini di sini, ntar barangnya dijual, laku, lo akan untung. Nah ini kan nggak ada yang dijual ya? Nggak ada yang jual gimana? Nggak ada yang dijual iniannya, barang-barangnya itu.
Untuk bentuknya saham kan? Iya. Hah. Saham beneran apa saham gimana sih? Eh, Makanya gue nggak mau masuk ke situ karena gue nggak ngerti. Nah makanya cari tahu dulu. Iya, gue nggak tahu sama sekali. Jadi gue nggak mau Iya, masuk aku ke situ. juga. Karena menurut gue pikirannya kalau ada yang menang, kalau ada yang untung, pasti di dalam sistem itu ada yang rugi gitu. Iya, pasti. Gitu. Karena uang yang rugi itu yang akan dikasihin ke yang untung. Mau jenis apapun ya? Mau jenis apapun, gitu. Iya. Nah, kalau kita ke bagian yang lagi untung, apalagi diatur sama robot yang bisa diatur sama orang. Ini sebelah sini untungin dulu. Nah cuma itu, Cing, yang menjadi masalah di masyarakat kita ini ya. Ini secara umum ya. Itu adalah, wes, Lagunya emang secara umum dia demen banget kalau ngomong kayak gini. Cing, jadwal aja kita bahas yuk. Nah, ya udah apa-apa. Cing yang memulai. Iya, secara umum apa? Orang kepancing malah. Secara apa? Secara umum apa? Cabe nih. Habis juga lo dulu. Secara umum apa? Pengen yang instan, sama tidak mau capek-capek mempelajari sesuatu. Itu fitrah. Itu fitrah? Manusia. Semuanya pengen cepet. Gitu. Tapi apa kalau akan action untuk melakukan itu kita juga dikasih kemampuan untuk berpikir. Nah, Gitu. Mempelajari. Mauan mana? Dapat uang cepet sama uang lama? cepat lah. Cepet dong. Tapi gimana cara dapat duit cepetnya? Itu kan yang harus dipertimbangkan. Bener gak gue melakukan ini gitu? Ya. Jadi nggak bisa salahin fitrah manusianya, nggak bisa. Kalau kata gue. Dan fitrah manusia juga kalau dapat diam, nah kalau hilang Ya. ribut. Udah ada juga itu yang udah ada apa namanya peringatannya bahwa manusia gitu kalau lagi senang dia cenderung diem, kalau lagi susah dia akan ngomong-ngomong gitu. Gitu. Jadi kita di sini dengan semangat kebinekaan. Iya kan bineka. Aduh, beli lagi. Ini. Ngomong pingpong aja deh, pingpong gimana? Mana? Ngomongin pingpong. Udah. Gimana permainan gua? Nonton live streaming nggak? Nonton. Gimana permainan gua? Permainan Cing. Bagus ya. Dia? Pan? Set 1 aku nggak terima. Karena Prediksi lu benar, saya satu Desta kalah, Desta menang. Aku udah bilang. Masih aja nggak percaya. Aku kan dari awal, dari sini kita di sini dengan oke. Bang, ayo taruhan set. banyak yang minta lo angkat kursi dari itu. Lo orang nggak iyain. Kalau ya waktu dijebret AC Milan sama Juve peringkat, aku iyain pegang tangan. Akhirnya aku tepati tuh. Aku coret-coret baju, coret apa badan. Pakai pilok merah hitam. Kalau ini kan Cing saksi sendiri, aku nggak iyain kan. Jangan mundur ke GBK. 5 menit sebelum Cing main, udah turun lapangan nih, udah habis Indonesia Raya, Bente masih. Ayo, aku por. Ini pegang mana? Aku por set. 1 set apa 2 set? Dia Desta. Hah? Dia Dia Cing. Oh. Dia Cing update. Saya bilang gila aja. Babe gua. Lu mau apa nawar-nawarin ngepur-ngepur. Lah, kocak lah. Dia kocak dah. Pedes ah. Gimana nih progres ini Kuliman? Gue cuci tangan dulu dah. Lah, Dah. Lo kan pakai itu. Lo pakai apa namanya? Sendok. Gue masa nggak boleh cuci tangan. Kecuali gue cuci tangan dari permasalahan. Wait. Cuci tangan air panas nih, lihat nih. Demi politik Indonesia lebih baik nih. Tumpah jatuh sepedanya. Sepeda jatuh. Aku lagi bikin. Sepedanya itu emang kan standarnya busuk. Standarnya busuk. Terus lagi bikin nih. Dari di tangan sebelah lagi air panas turun kopi. Sepedanya rubuh. Aku pegang gini mengarah ke narsum. Ya mau nggak mau aku remas kopi dong. Biarin air panas jatuh ke aku.
Terus cuci tangan dari kotoran-kotoran yang ada. Iya. Saya bilang kan itu, iya afiliatornya giliran kalah dia cuci tangan gitu. Kata siapa? Kata orang netizen. Balik lagi. Yang bahas pimpong. Gak cuci tangan kalau kata gue masih itu. Afiliator? Iya. Kitanya aja yang percaya apa namanya? Oh, karena mindset yang dibangun. Nah, Mindset yang dibangun kita percaya itu. Cing, aku curiga ada hilang banyak. Enggak, gue nggak ikut itu. Kayaknya emosi banget. Gue nggak ikut itu, gue nggak ikut itu. Kan tadi gue bilang, gue nggak ikut itu karena gue tidak mengerti sama sekali. Nih contoh adalah, gue tuh pernah. Terus. Lo ketawa kenapa? Enggak. Ini bisnis yang baru yang gue lakukan. Dulu gue bisnis peternakan lele. Oke. Itu ada bisnis peternakan lele. Sempat tuh? Sempat jalan. Lama? 1 kali putaran, 1 kali panen. Lumayan. 1 kali panen. Waktu itu gue mendapatkan apa namanya tuh berita yang bagus-bagus. Nah, Yang bagus-bagus terus. Dan itu memang benar. iya. Bener adanya kayak gitu. Misalnya lo kalau lele belum jadi aja udah ada yang beli. Lo nggak usah ngapa-ngapain. Nanti orang datang sendiri untuk beli. Begitu tahu di sini ada kolom, terada si pembeli yang nyamperin lo. Belum seperti itu. Nah, gue melakukan itu deh tuh. Gue bikin itu. Gue invest. Gue bikin kolom, gue bikin ini ada invest segala macam. 3x4 kolamnya. Enggak. 1,5 Ya bunder. kali 3 Isi berapa tuh? Isi 10.000. enggak lah, 4.000 sampai 6.000. Waduh. Karena itu teknologi baru. Teknologi baru. 4.000. Nah, itu gue yang gue nggak pelajarinya itunya. Jadi gue pelajarin adalah bisnisnya. Tapi nggak pelajari Tapi secara bagaimana teknisnya. apa namanya? Bagaimana memelihara? Teknisnya gue nggak pelajarin. Tapi bisnisnya gue tahu nih. Oke, ntar hari kesekian akan ada orang datang ini dengan harga segini. Kalau gue mau jual di minggu ketiga ada orang datang dengan harga segini gitu. Udah gue hitung dah tuh. Gue hitung. Padahal gue udah tahu ada potensi rugi. Udah dikasih tahu lo miara 100 kemungkinan kalau dengan sistem kayak begini 80 yang jadi udah bagus. Nah, Gitu. Itu udah gue apa namanya? Udah tahu. Tapi gue nggak tahu gimana caranya supaya yang 100 itu minimal 80 bisa gue panen. Itunya yang gue nggak tahu. Jadi begitu jalan, wah ternyata banyak ininya, ini segala macam tuh secara teknis harus ganti air, pH-nya harus segini, jam segini harus diginiin segala macam. Itunya gue nggak pelajarin. Itu. jadi hancur. Jadi hancur. Jadi harus pelajari setiap detailnya ya. Setiap detailnya. Gue balik modal kalau dihitung dari beli bibit dan pangan. Kalau gue nggak hitungin invest gue di infrastrukturnya tuh, nah itu gue balik modal. Malah masih untung sekian lah gitu. Aku dulu ini juga zaman kuliah. Apa? Tapi itu tidak ada modal sama sekali. Apaan? Gak ada modal sama sekali. Sumpah, Cing. Apaan? Baju Juve. Iya. Kaos gini, aku desain, suruh teman desain yang aku suka gitu kan. Bikin logonya gini. Itu sih copyright sih. Harusnya ya. Sekarang baru tahu, dulu kan nggak tahu. Dulu kan milik lambang itu milik semua orang kan. Iya. Diapain bikin baju couple. Jadi sistemnya PO, Cing. Iya. PO mereka transfer kan. Iya. Nah, duit dari PO ini aku bikin bajunya. Udah 2 kali lipat dari yang orang pesanin PO sama orang yang buat ready stock. Jadi ketika PO dikirim pelunasan cek masuk, udah setengah keuntungan. Ditambah dengan ready stock ada. Iya. Jadi kalau orang baru pesan lagi atau bang masih bisa PO nggak? Oh udah nggak PO tapi ready stock nih. Oh Harga ada. beda? Harganya sama. Oke. Sama. Iya beda 10.000. Iya. Baru tinggal kirim. Jadi tidak ada modal sama sekali, Cing. Nah, modal lo ada itu. Lo Modal bikin apa? desain segala macam walaupun nyolong. Oh iya.
Kan sebenarnya Nggak nyolong juga, bikin desain baru, tapi copyrightnya Juve. Sekarang kan baru tahu segede itu. iya. Cuma nggak ambil desain orang terus comot taruh. Iya, di lo baju. desain baru, Iya. tapi dengan Ada logo Juve. Ada logo Juve. Atau tulisan gini nih. Ya, Vinci Pernoi Magica Juventus gitu-gitu. Apa? Bikin kapsul. Artinya apa? Hah? Vinci. Vinci apa? Pernoi. Pernah. Vidi Vinci. Datang main menang. Menang. Aku lupa Vinci itu menang. dulu tahu. Paranoid itu Pernoi. paranoid. Ketakutan untuk menang. Magic Juventus. Magis. Wah itu dulu laku lumayan sih. Terus kenapa nggak diterusin? Nah itu aku emang gak ada jiwa bisnis aja. Jadi pas udah maju, udah mulai oke, udah males. Tapi itu aku pelajari dulu tuh. Iya. Temanku kan punya toko bikin apa namanya? Bikin Kaos. sablon-sablonan. Iya. Dia punya toko olahraga juga. Iya. Nah, itu awal-awal ayo Mat bikin fokus di Juve aja itu. Tapi aku nggak mau dulu. Aku lihat dia sampai oh gini cara kerjanya baru aku mau. Wih. Lama nggak datang, sekali datang disuguhi bermacam-macam nih gua nih. Kaosnya apa tuh? Sebelum aku lelah, kau sudah kalah. Kemenanganku sudah menjadi risalah. Gak enak ya? Kan original aku, kan harus nyanyi. Oh iya, itu nada GC itu. Diakui tetangga sebelah. Poster gue ada. Poster gue di Pondok Indah, di... Lihat aku, Cing. Cing kirim tanpa aku bahas. Nih, Cing, tapi besok kulimat gimana? Gak masuk. Karena aku kecewa. Ada hal yang aku kecewa. Apa yang lo bikin lo kecewa? Boas Salosa memberikan testimoni mendukung Cing Abdel. Ya, itu gue minta maaf. Tidak diupload. Itu gue minta maaf. Dia udah Tidak di ujung-ujung. diupload. Aku lihat kan BP kan. Gue udah minta maaf ya. Gue udah minta maaf. Itu memang kesalahan gue karena gue bilang H-1 dan -2 itu gue itu stres. Boas. Gue kakak tuh Bucin. stres. Legenda sampai tanah Papua. diingetin gitu yang belum mana ini gue nih yang belum posting yang mana Untuk gitu. melawan Bambang Pamungkasnya Desta. Desta kan keluarin Bambang Pamungkas. Iya. Ada Boas loh. Tetap Iya. tidak mau. Bodoh amat sama yang lain. Yang kakak Bocing nggak dikeluar. Maaf ya kakak Boas, mohon maaf karena kemarin itu memang semuanya tuh yang saya termasuk yang bertanggung jawab terhadap postingan-postingan itu yang bikin si Rahman sama Dion dia udah kasih nih. Tapi gue yang memposting tuh memang gua. Berarti nanti tayangnya pembukaan ini. Pembukaan mana? Kulimat ini. Oh, iya. Ya. Jadi diawalin ya. Diawalin Di awal langsung ini, saya. Video dari kakak Boas. Mohon maaf kakak Boas. Saya minta sama Tunggu. sama Mamat. Wih kakak Bos kirimnya langsung lagi malam. Kakak Bo, saya bisa minta nggak ini video dukungan buat Cing Abdel. Aduh. Siap. WA kata-katanya. Saya WA kata-katanya. Saya kan DM di IG dulu. Iya. Pas dia bikin story kan, jadi saya langsung balas. Langsung DM katanya, tak. Habis itu langsung dikirim. Saya Boas Salosa mendukung Cing Abdel karena Cing Abdel punya skill. Saya bilang gitu, pokoknya dukungan ini. Cing Abdel punya skill yang mampu mengalahkan Desa. Wush, macam kakak Boas loh, itu legenda tanah Papua. Tidak deh, yang bawa api pon loh, itu tahu dia loh. Merangkum semua olahraga yang ada di Indonesia tahun ini. Kakak Bos tanya, Cing Abdel tidak mau upload ini. Enggak ada apa kayak gitu loh. Lo ngarang lo kayak begitu loh. Kakak Bos tanya. Hoax. Ayo ada gua telepon nih. Ayo ada ininya WA-nya enggak? Kakak Boas saya minta maaf gitu. Ada WA-nya. Iya, gua bilang nih sekarang nih kata Emang ada WA-nya di Cing? Ya kan gua minta lo sekarang gua. Kalau aku nggak mau kasih? Ya kan itu. Hoax ya? Lo hoax. Jangan percaya sama hoax. Hoax yang diulang terus-menerus itu post-truth namanya. Wih. Kebohongan yang diulang terus-menerus sehingga membuat orang yang mendengar, melihat dan menyaksikan menganggap itu adalah kebenaran. Bahaya.
Bahaya itu dalam demokrasi Terpimpin. terpimpin. Nggak dong, Nggak dong. Pancasila dong. Nggak dong. Terpimpin dulu, karena udah enggak. Ya itu berbahaya untuk apa aja. Termasuk masalah trading tadi. Balik lagi. Yang ada ini itu lo ini Kenapa dulu. balik lagi? Hah? Yakin nih Cing kalah banyak nih. Apa? Kalah banyak apa menang banyak nih? Halo, saya Bosolosa mendukung Cing Abdel pada pertandingan pingpong melawan Desta. Saya yakin skill Cing Abdel di atas Desta. Sebelum saya lelah, kau suka kalah. Menyala. Sebelum gue lelah, lo udah kalah. Sebelum gue lelah, lo udah kalah. Ya gue nggak ikut. Karena sekali lagi gue nggak mau ikut-ikutan. Ngeliatin orang tuh gue ikut-ikutan tuh gue Mau belajar sendiri. mau belajar sendiri. Jadi kalau ada apapun lo ikut berdasarkan kesadaran lo sendiri. Jadi begitu lo mengalami kerugian, lo nggak akan Nggak akan sibuk menyalahkan orang. menyalahkan orang lain. Dan hindari berita-berita hoax. Berita hoax. Berita hoax. Jadi- Kayak kemenangan Cing Abdel atas Desta itu berita hoax. Berita hoax? Iya. Dari mana berita hoax? Oh itu kenyataan ya? Ya. Tapi lo nggak percaya mah orang nonton semua menang. Jadi ulang kita terkencing main kayak Saya kan bilang set pertama Cing kalah. Bener gak? Sekarang pertandingan itu yang dinilai set pertama apa set akhir? Cing, saya tidak pernah mau memprediksi akhir set. Bisa dibuka di mana aja. Saya cuma bilang Cing kalah. Terus di kulima terakhir saya bilang Cing kalah set pertama. Beneran. Karena udah banyak yang gini nih. Kapan sih ini ada kulimat setelah Mereka kemenangan? nggak peduli hohohi setelah kemenangan, ngabdur setelah kemenangan. Kulimat, itulah kerennya gua. Cing. Itulah kerennya gua. Kalau seandainya saya dukung Cing Abdel, orang nggak peduli sama kulimat setelah tadi apa pingpong itu. Panas. Kemenanganku sudah menjadi risalah. Diakui. Udah ada Spotify-nya juga lo gue. Anjay. Gue ada Spotify for artis. Ada, Mat. Gue penyanyi udah, Mat. Tuh, Spotify for artis. Wih, Abdel Ahrian, trader dan penyanyi. Trader. Tiba-tiba balik lagi. Kemenanganku sudah menjadi Gak enak, Mat, udah. risalah. Lo juga Bagaimana? nyanyi, Nadanya lo gimana? nyanyi penuh ngenyek. mukanya ngenyek. Muka lo tuh muka ngenyek. Cing, udah. waktu kita kulimat sebelum ini, Cing aja kaget kan aku udah hafal kan. Hafal dia kan. Iya, tapi lo orang tuh, orang kalau ngebenci sesuatu, kadang-kadang dia ngulik lebih daripada orang yang senang. Oh enggak. Itu hoax tuh. Hoax Lawan. apaan? Ya, membenci sesuatu itu hoax. Saya nggak membenci. Ya kan gue cuma bilang kalau orang kadang-kadang orang kalau membenci sesuatu dia nguliknya lebih dalam. Lah saya nggak benci. Itu easy listening. Siapapun nggak ngulik lagu itu ya. Easy listening. Easy money, Sehingga maksudnya kayak trading tuh easy money. kembali lagi di situ. Gua habisin nih sarden. Lo sebenarnya mainnya, Mat? Enggak. Iya. Enggak. Lo tahu banget ada resiko, ada ini. Lah orang Cing ada resiko. Aku yang gitu-gitu gak paham sih. Aku nggak paham. Sama sekali nggak paham. Makanya aku nggak main. Nggak tertarik makanya. Gak tertarik. Intinya Karena saham. lu juga lagi nggak butuh duit, bukan Cing. hanya trading, Cing. Iya, Ah. maksudnya teman-teman juga kan ada beberapa yang bukan hanya trading ya. Saham gitu-gitu. Nah, aku ekonomi naik turun itu udah pusing sendiri. Iya. Ini gimana cara kerjanya? Nanya ke Bang Radit juga nggak ngerti juga. Kayak udah keling, dia tuh lumayan paham. Ya dia memahami. Jadi pada saat dia rugi ya dia Dia tahu itu Dia tahu, atas, ya udah, atas gitu. prediksi dia. Ah. Oh, ini prediksi dia yang salah. Tapi dia tahu ilmu prediksinya bagaimana Iya, cara. Jadi pada saat dia rugi pun dia nggak mau ketipu nih nggak. Atau kayak Bang Radit. Ah. Bang Radit kan paham betul tuh. Betul. Sehingga menurut ya idealisme dia bahwa namanya kita main ini adalah untuk jangka panjang. Tidak ada yang instan. Iya, namanya saham itu tuh untuk jangka panjang. Jadi dia nggak mau main di jangka pendek. Nah, Iya, itu iya. karena dia paham. Paham, iya. Waktu gue pernah sempat ngobrol sama Radit juga, pernah satu kurun waktu dia mengalami kerugian. Balik lagi, yakin aku ini Cing main. Kan ini gue ngomongin Radit. Oh iya, kan Lu balik ngomongin lagi Radit. bahas saham. Ya udah. Oh iya, gimana Bang Radit ilmu itu?
Aja di YouTube. Nonton di YouTube. Pernah dalam satu kurun waktu dia rugi banyak banget. Dia rugi banyak banget dengan kondisi ekonomi segala macam. Itu ini sama Bang Radit. Ini ya, Radit. Tapi gue diemin aja Cing kayak gitu. Gue justru beli lagi karena dia punya duit ya. Karena dia harga Duit yang tidak terpakai. Iya. Artinya duit simpanan, Iya. bukan duit dari cari duit buat taruh di situ, bukan. Dia dari duit yang memang duit tabungan lah. Duit ya. tabungan. Maksudnya duit operasional kehidupan udah Udah gak diganggu dari situ. Iya, dia beli lagi dan akhirnya sampai pada titik dia lagi mengalami keuntungan gede juga. Gitu. Karena dia mengerti, dia tidak pada saat dia rugi itu, ya ini memang sedang trennya jatuh. Suatu saat dia akan rebound. Bounce back. Tapi jangka panjang. Tujuannya jangka panjang. Gitu. Tapi itu saham ada. Iya. Ada Dan dia sahamnya. tahu hitung-hitungannya sampai sedetail itu. Aku nggak masuk otakku nih untuk matematika. Abdur kayaknya main tuh, dia matematika jago kan. Dia pendidikan Statistika dan lain-lain dia jago. Jadi pesan moralnya dalam Ada pesan moralnya kulimat kali ini. Gokil, makin maju ya kita ya. kalau lo mau mendapatkan sesuatu, lo harus yakin sebelum lo lelah, sesuatu itu udah kalah. Moral apa? Masuk ke psikanalisis. Lu Mat, lu dong. Pesan moral dari lu dong. Ini kulimat bukan Mamat dan Aa. Bukan Mamat dan Aa. Tiba-tiba bahas trading, tiba-tiba ada quote. Iya. Jangan merusak program saya ya, Kan tolong. gue bilang sebelum lo lelah, masalah lo harus sudah kalah. Ini apapun. Sebelum aku Nggak usah dinyanyiin, nggak usah lelah, dinyanyiin. masalahku pun kalah. Nah, Jangan lupa untuk makan bawang goreng Yuda Kling. bukan Yuda Kling. Bukan. Ical kate itu, Ical kate. Oh, ini bawang gorengnya Ical Kate yang menyaingi Yuda Kling. Iya, Yuda Kling disebut juga jadi. Namanya bawang goreng Nagaya tuh enak banget tuh. Silakan. Punya Ical ya? Punya Ical Aku Kate. tadi tambah 2 kali. Wow, emang enak dia. Bawangnya gede-gede karena dia langsung dari Sulawesi tempat dia. Wah, bawangnya gede, dianya enggak. Bawangnya enggak kate, dianya kate. Ya, terserah lah. Mungkin karena dia terlalu pede. Jangan sekate-kate. Iya. Mungkin Ical terlalu pede karena kan PDKT. Oh, iya. Udah berapa menit? 40 lebih 45. Oke, Sama tutup, Mat. tutup ya. Iya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan kulimat yang aneh kali ini. Di rumah, 2 kali ya di rumah ya. Besok keluar pokoknya ya. Iya, kan ini hujan juga, Mat. Tapi minggu depan libur kayaknya ya. Ya lo nya kan pergi. Heeh. Balik kapan sih, Mat? Ah, ini ribet lagi ngomongin ini nih. Hah? Ngomongin jadwal ribet lagi nih. Aku belum beli tiket balik sih, cuma karena maju, cing pulang pergi hampir 7 juta masih cuma 3 hari di sana, Iya, cing. iya, Hah? Benar. Jadi kayaknya tunggu ada tanggal 1 tapi. Lo kulimat di sana dah, videoin. Iya. Oh, aku makan di pinggir reklamasi. Iya, Iya, lo video pokoknya kirimin di Ama Google Drive. anak-anak kecil Papua. Iya. Bisa nggak? 15 menit aja. Bisa lah. Ya udah lo kulimat situ ya. Cari kamera dulu ya. Pakai handphone aja. Oh ya, HP yang satu bisa ya? Kualitasnya masuk di YouTube bisa nggak? Ya Samsung. Mana? Ultra. Berapa? 30 juta, Pak? 20 doang. Mana ada 30? Hoax lah. Gitu. Iya, hoax. Hoax lah. Udah keluar lagi yang S22. Anjir, keren lagi. Oh berarti dia sayang ayah dong? Hah? Hah? S22. Sayang ayah. Udah tutup. Iya udah. Oke ya. Oke tutup Mat. Mat, Ya? udah tutup. Cing. Ah, Kulimat berikut, Ah. aku balik makan. Kita ajak emak sama adik-adik. Ya? Iya, kemana? Ya, makan di mana gitu. Iya, bener. Jadi anak paling tua langsung. Kayak film sidang lu. Ya. Iya. Kita Minggu depan lo kuliah sendiri ya? ya, minggu depan, Jumat depan tayangnya. Iya, Ya. Jumat Oke. depan. Habis itu aku balik, kita makan. Iya. Berempat. Iya lo mau. Berlima. 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 Aku lupa lagi. Ya, Boleh, Yoga boleh. lagi, yoga lagi. iya kan? Iya. Kemana gitu? Kemana? Ya. Iya lo tinggal Kita pilih gimana. belum pernah nih liburan keluarga, Cing.
Staycation. 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 Oke, terima kasih sudah menyaksikan konten terbaik ini di Abdel Ahrian Universe. Konten yang ditantang 100.000 tiap hari selalu bisa. Emang iya sih, tapi lo songong lo. Lah, emang faktanya Iya, gitu. iya. Udah ditantang 3 bulan, udah 5 bulan. Nggak turun-turun juga viewersnya. Nah, konten terbaik dan terus menyaksikan. Sampai ketemu lagi tinggal begitu. Oke, jangan lupa untuk ikuti keseruan kita terus di Kulimat, konten yang terprogres dan terbaik ini karena Kulimat enak bedah. Anjay. Gokil.